Halo, saya Wilda Zahara Putri. Saya Saifana Zahra Ainifah. Saya Amelia Nanda Putri. Halo, saya Ananda Putika Ramina. Kami berempat dari kelas Gender, Kerja, dan Tempat Kerja Kota B, Universitas Pembangunan Jaya. Di video kali ini kami akan mengangkat tema mengenai gender dan kepemimpinan dengan judul pembahasan perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Nah, sebelum itu kita perlu tahu berita atau fakta tentang perempuan yang jarang menjadi pemimpin. Dilansir dari katadata.go.id, terdapat riset McKinsey pada tahun 2018 yang mencatat bahwa lulusan laki-laki maupun perempuan dalam perguruan tinggi Indonesia memiliki jumlah yang sudah hampir setara. Namun, ketika mereka masuk ke jenjang karir berikutnya, yaitu pekerjaan, perempuan hanya mendapatkan 20% saja pada posisi middle management. Dan semakin tinggi posisinya, yaitu sebagai Chief Executive Officer atau CEO, perempuan hanya mendapatkan 5% saja dari posisi tersebut. Hal ini terjadi mungkin didasari dengan adanya asumsi seksisme, di mana dalam sebuah studi dinyatakan bahwa para peneliti telah menemukan terdapat masyarakat yang memiliki anggapan bahwa laki-laki mempunyai kemampuan dalam menjadi pemimpin yang baik, namun sangat disayangkan tidak dengan perempuan. Dengan kata lain, masyarakat justru beranggapan yang cenderung mengarah skeptis terhadap perempuan, yaitu meragukan kemampuan perempuan. Nah, hal-hal seperti itulah yang dapat menimbulkan hambatan terutama bagi perempuan dalam kemajuan karir mereka atau yang bisa disebut dengan glass ceiling. Kemudian kita akan membahas mengenai apa itu glass ceiling. Menurut Fierro and Sanko pada tahun 2021, glass ceiling merupakan sebuah metafora yang menggambarkan hambatan yang menghalangi perempuan dan kelompok minoritas berkualitas tinggi lainnya dalam meraih kemajuan karir mereka dan akses ke posisi di tingkat yang lebih tinggi dari organisasi, terutama posisi eksekutif dan manajerial. Fenomena glass ceiling didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu diskriminasi terhadap perempuan dalam manajemen. Oleh karena itu, glass ceiling akan mempengaruhi perempuan terlepas dari tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan mereka. Menurut Babik and Hansen tahun 2021, glass ceiling juga mengacu pada ketidaksetaraan yang tumbuh antara pria dan wanita saat mereka berkembang dalam karir profesional mereka di dalam perusahaan. Kemudian contoh dari glass ceiling, Anda seorang wanita yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut sebagai manajemen. Anda berpengalaman dan sangat memenuhi syarat. Tetapi alih-alih mendapatkan promosi, Anda ditugaskan untuk melatih manajer baru, yang kebetulan adalah orang yang berkualitas. Mungkin Anda melakukan semua pekerjaan seorang manajemen dan menangani tanggung jawab Anda dengan baik, tetapi Anda tidak memiliki jabatan atau tingkat gaji orang lain yang melakukan pekerjaan yang sama. Realitas di tempat kerja dapat memiliki efek langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Karir yang terhenti dan ketidakmampuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dapat membuat Anda memiliki perasaan campur aduk seperti self-doubt atau keraguan diri, rasa terisolasi, dan kebencian dan amarah. Terdapat dua efek lain yang dapat dirasakan dari glass ceiling. Yang pertama ada stres. Terdapat sebuah studi tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa glass ceiling memiliki dampak langsung pada tingkat stres karyawan wanita. Stres kronis diketahui mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, pencernaan, dan juga kardiovaskular. Adapun gejala stres pada jangka panjang, yang pertama mudah marah, yang kedua memiliki masalah tidur, yang ketiga sakit kepala, dan yang terakhir merasa sedih dalam jangka panjang. Efek kedua yang dapat dirasakan adalah depresi. Wanita cenderung memiliki kecemasan dan depresi lebih dari pria. Pada studi tahun 2016 mengungkapkan bahwa diskriminasi gender di tempat kerja yang mencangkup kesempatan yang tidak setara dan kesenjangan upah dapat menjadi faktor penyebabnya. Adapun tanda dan gejala kecemasan. Yang pertama, peningkatan denyut jantung, yang kedua, pernafasan cepat, yang ketiga, sulit berkonsentrasi, dan yang terakhir, berkeringat.
Halo, saya Amel dan selanjutnya apa sih yang membuat adanya diskriminasi terhadap gender di tempat kerja? Sebabnya dikatakan adalah ada keyakinan yang salah pada masyarakat dalam berhubungan dengan konsep violence, stereotype, subordinasi, serta beban kerja. Menurut data selama 2 dekade, persentase TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja para perempuan berada di angka yang lumayan rendah dibandingkan dengan para laki-laki. Ini disebabkan dengan salah satu stereotip masyarakat, yaitu laki-laki harus mencari nafkah, sedangkan perempuan harus berdiam diri di rumah. Kenapa sih tingkat TPAK perempuan itu lebih rendah? Menurut pada data perbedaan nilai upah pada tahun 2015, upah perempuan dinilai lebih rendah hingga sebesar Rp600.000 dibandingkan dengan upah pekerja laki-laki. Alasan mengapa perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Karena kepemimpinan sendiri mengacu pada kinerja dan kompetensi individu, bukan mengacu pada jenis kelamin. Memang benar bahwa terdapat perbedaan karakter psikologis antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan dengan sikapnya yang lebih hati-hati serta memiliki perasaan yang kuat. Namun hal itu bukanlah menjadi penghalang. Justru dikatakan bahwa hal tersebut membawa dampak positif untuk suatu organisasi. Nah, berdasarkan penelitian COS, terdapat beberapa keunggulan perempuan sebagai pemimpin, yaitu yang pertama, perempuan lebih cepat dalam hal memberikan motivasi kelompok dan bawahannya. Kedua, perempuan lebih terbuka dan menerima masukan lebih baik. Yang ketiga, perempuan lebih cepat tanggap dalam merespon bawahannya. Yang keempat, perempuan memiliki toleransi yang lebih tinggi. Yang kelima, perempuan mengidentifikasi masalah lebih cepat serta akurat dalam penyelesaiannya. Kemudian, yang keenam, perempuan lebih baik dalam mendefinisikan harapan kerja serta dalam menghasilkan sebuah feedback. Contoh perempuan Indonesia sebagai sosok pemimpin, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Indonesia yang kelima, Ibu Susi Pujastuti sebagai pendiri Susi-Air. Bisa dibuktikan dari adanya mereka bahwa tidak hanya laki-laki, namun perempuan juga memiliki kemampuan sebagai sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidaksetaraan gender dalam dunia pekerjaan, di mana perempuan dipandang tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Namun kenyataannya, perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin dengan sifat dan kemampuan yang mereka miliki. Dengan masih adanya ketidakadilan gender terutama di dalam lingkup kerja, oleh karena itu kelompok kami menyarankan perlunya diadakan bimbingan atau program lebih mengenai kesetaraan gender di dunia pekerjaan, yang tentunya dilaksanakan secara merata. Maksud dari secara merata sendiri yaitu target capaiannya tidak hanya untuk masyarakat perkotaan saja, namun juga dapat